Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, engkau dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini menjadi beruntung. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, anugerah dan kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati, dipulihkan, dikuatkan, dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi beruntung adalah hal yang diinginkan oleh semua orang. Tapi tidak sedikit kemudian yang mengetahui apa menjadi rahasia seorang Yosua itu menjadi orang yang sangat-sangat beruntung. Bahkan Yosua di masa mudanya dia dipakai, dipromosikan oleh Tuhan. Nah, saya berdoa setiap kita yang mendengar ini, kita menjadi beruntung karena kita mengerti cara Tuhan bekerja. Nah, di dalam Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai ayat 8. Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang terakhir, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, satu kali saya bertanya kepada teman saya, apa yang menjadi rahasia mengapa dia begitu berhasil, begitu sukses di dalam kehidupannya. Orang ini adalah orang yang cinta Tuhan. Hartanya dia pakai untuk kemudian melayani Tuhan. Dan dia menabur untuk pekerjaan Tuhan itu jor-joran.
dan dia tidak menjadi kekurangan. Justru semakin besar Tuhan percayakan. Nah, saya bertanya kepadanya, apa yang menjadi rahasia? Kenapa engkau begitu berhasil? Dan dia menjawab yang membuat hati saya itu terkagum, terpukau. Dan itu menjadi rahasia dia berhasil dan sukses. Dia berkata, memang sama-sama bekerja 24 jam. Memang sama-sama bekerja keras. Tapi ada satu hal yang membedakan antara orang yang diurapi Tuhan dengan orang yang tidak diurapi Tuhan. Antara orang yang berkenan di mata Tuhan dengan orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Satu kata dia bilang, keberuntungan. Jadi rahasia dia berhasil, dia sukses, dia berkata ada keberuntungan. Jadi saudara, kalau keberuntungan ada pada kita, maka itu yang akan membuat kita berhasil dan sukses dalam kehidupan. Tentunya keberhasilan dan kesuksesan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan, apa rahasia supaya kemudian keberuntungan itu menjadi bagian kita? Tadi jelas dikatakan di ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Lalu dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada Yosua oleh Musa. Artinya saudara, kalau kita mau beruntung, maka kita nggak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus ikut track kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman katakan, apa yang firman perintahkan, atau apa yang firman larang, kita mesti taat. Karena waktu kita taat, keberuntungan itu akan datang kepada kita. Karena perintah atau larangan sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Itu untuk kebaikan kita. Jadi nggak rugi kalau kita kemudian taat. Karena waktu kita taat, keberuntungan akan mengikuti kita. Lalu kemudian ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kita diperintahkan untuk memperkatakan firman. Bukan cuma diperkatakan. Kita juga mesti merenungkan itu siang dan malam. Lalu dikatakan, bertindaklah hati-hati, jangan ceroboh, jangan asal-asalan. Bertindaklah sesuai dengan Taurat ataupun firman Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudara, kalau kita memperkatakan firman, kalau kita merenungkannya, lalu kita bertindak dengan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka ada satu jaminan, perjalanan kita akan berhasil dan akan menjadi beruntung. Saudara, kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu ada satu jalan yang mengarahkan kita ke arah yang benar, ke arah yang sesuai dengan firman. Untuk itu, firman adalah jawabannya. Sebab firman akan mengarahkan kita, membawa kita kepada jalan yang benar, sehingga kita bertindak hati-hati, sehingga kita tidak sembarangan. Dan ini akan membuat
hidup kita itu menjadi beruntung. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan menjadi tawar, jangan menjadi kecewa. Ya, renungkan, perkatakan firman Tuhan. Bertindak hati-hati, jangan ceroboh. Maka keberuntungan akan menjadi bagian kita. Dan di atas semuanya itu, keberuntungan diberikan bukan untuk kita menjadi jauh daripada Tuhan, tetapi kemudian untuk kita semakin mempermuliakan Tuhan lewat perbuatan hidup kita, lewat apa yang Tuhan percayakan, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara yang mendengarkan ini, engkau adalah orang yang beruntung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang beruntung jikalau kami merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Jikalau kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu, maka kemanapun kami pergi akan ada keberhasilan dan keberuntungan. Dan semuanya itu kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang baik. Sepanjang tahun ini adalah tahun yang diberkati, tahun yang penuh dengan mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.